Ya, jadi koefisien korelasi di sini ya, kita pengen mengetahui bagaimana sih hubungan antara variabel di dalam suatu penelitian, apakah hubungannya itu erat apa tidak itu hubungannya. Nah, di sini kita menggunakan koefisien korelasi ya. Misalnya di dalam regresi linear kemarin itu, sebelum kita menganalisis regresi, biasanya kita menentukan koefisien korelasi dulu antara kedua variabelnya, gimana hubungan antara variabel x dan variabel y-nya. Nah, kalau korelasi di sini nilainya di sini antara negatif 1 dan 1 seperti itu ya. Apabila nilainya mendekati negatif 1 atau 1, maka hubungan atau korelasi antara kedua variabel itu sangat erat sekali seperti itu. Jadi, apabila nilai koefisien korelasinya mendekati 0, maka korelasi atau hubungan antara kedua variabel tersebut sangat lemah seperti itu ya. Nah, jadi biasanya dalam melakukan penelitian regresi, sebelum kita menyusun model regresinya, terlebih dahulu biasanya kita pengen mengetahui gimana hubungan antara kedua variabel tersebut ya. Nah, di sini saya berikan rumus dari koefisien regresi ya. Jadi cukup sederhana. Oke, kita pakai rumus yang umum saja ya. Oke, saya catat dulu. Oke, koefisien korelasi ini dilambangkan dengan lambang R ya, R kecil seperti itu. Nah, gimana sih rumusnya? Rumusnya R sama dengan ini adalah rumus korelasi. Nah, korelasi di sini kita untuk mengetahui gimana sih keeratan hubungan antara variabel x dan variabel y-nya jika model kita berbentuk regresi linier. Nah, tetapi misalnya kalau regresi berganda, nilai x-nya biasanya nilai variabel bebasnya itu lebih dari 1. Biasanya ada x1 dan x2. Nah, kalau untuk x1 dan x2, otomatis juga kita mencari hubungan antara x1 dan x2-nya. Kemudian x1 dengan variabel terikatnya dengan y-nya, yaitu x1 dengan y, x2 dengan y ya. Jadi kita pengen tahu hubungan korelasinya. Nah, kemudian ini ya, tadi sudah saya bilang tadi, jika nilai R-nya mendekati, oke, saya tambah di sini ya. Jika nilai R mendekati min 1 dan 1, maka korelasi antara kedua variabel tersebut sangat kuat ya. Maksudnya 0,8, 0,9, 0,7 itu ya. Yang lebih dari 0,6 biasanya. Itu sangat kuat korelasinya atau hubungannya. Nah, kemudian jika nilai R-nya mendekati 0,
maka hubungan antara kedua variabel tersebut sangat lemah ya. Tulisan saya bisa dibaca nggak ya? Nah, saya punya contoh seperti ini untuk memperdalam kita tentang korelasi ya. Saya punya contoh seperti ini. Nah, suatu tim dari universitas dibentuk untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi harga buku. Nah, tim memeriksa sampel buku yang sekarang dijual di toko buku kampus. Nah, setelah didiskusikan dan dikonsultasikan dengan para ahli, diputuskan untuk mempelajari hubungan antara harga dan tebalnya buku. Jadi tebal buku dan harga ya. Nah, ini kelihatan ya apa yang menjadi variabel bebasnya dan apa yang menjadi variabel terikatnya. Gini ya. Berarti semakin tebal suatu buku, maka harganya semakin mahal, seperti itu ya. Jadi jumlah halamannya itu berarti nilai X-nya atau variabel bebasnya. Nah, kemudian harga bukunya itu adalah variabel Y ya. Jadi semakin tebal harga buku, makin tebal bukunya, maka harganya makin tinggi. Makanya X mempengaruhi Y di sini ya, atau jumlah halaman mempengaruhi harga. Nah, di sini dia minta yang ditanyakan di sini saya belum tulis di situ pertanyaannya ya. Nah, ditanya di sini bagaimana hubungan korelasi ya. Saya tambah di sini karena nggak ada di ininya. Bagaimana hubungan korelasi antara jumlah halaman dan harga buku ya. Nih. Jadi oke, biasa kita jawab bareng ya. Nah, coba kita cek rumusnya. Kita cek rumusnya di sini, kita membutuhkan sigma dari XI kali YI ya. Kemudian kita membutuhkan, ini maksud saya ya, kita membutuhkan sigma XI dan YI yang ini. Yang ini ya. Kemudian kita membutuhkan sigma XI. Kita membutuhkan sigma YI. Kita membutuhkan sigma XI kodrat. Nah, kemudian sigma XI dikodratkan juga, YI kodrat, dan sigma YI dikodratkan juga. Berarti dari rumus itu sepertinya kita cukup menambah 3 kolom saja ya. Kita cukup menambah 3 kolom. Yang pertama berarti kolom XI kodrat ya, itu yang kita tambah ya. Oke, biar berurutan aja sesuai dengan rumusnya, kita mulai dengan XI kali YI saja dulu ya. Kita tambah 3 kolom. Ini XI YI ya. X kali Y. Kemudian ada X
Y kuadrat, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, di sini ingat ya, N kita di sini ada berapa? Kan di sini ada 1 sampai N ya. N-nya kita itu banyaknya sampelnya, berarti banyaknya sampel buku yang tersedia di sini ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 buku di sini ya. Nah, coba bantu saya kalkulatorkan ini, kita jawab bareng ya. 400 dikalikan dengan 44 itu jawabannya berapa? Buka kalkulatornya ya. Berapa? 17.600, Pak. 17.600. Oke. Kemudian yang X kuadratnya. Yang X kuadratnya berapa? Maksudnya yang 400 kuadrat sekarang. 400 kuadrat berapa dapatnya? 160.000, Pak. 160.000 ya. Ini untuk X 2 nya ya, X pangkat 2 nya. Kemudian kita butuh Y pangkat 2. Nah, ini yang bantu saya pakai kalkulator. 44 kuadrat itu dapatnya berapa? 1936, Pak. 1936. Benar ya? 2116, Pak. 2116. Oke. Nah, sekarang kita totalin semuanya ya. Total atau biasa kita kalau dilambangkan dengan matematika, total ini sigma ya. Jadi saya taruh warna hijau aja. Oke, total. Nah, atau sigma ya. Nah, kalau total dari X nya berapa ini? Coba dijumlahkan. 400 ditambah 600 ditambah 500 itu berapa hasilnya? 12.718, Pak. 12.700 berapa? 18, Pak. 12.718. Benar ini ya? Nah, oke, terima kasih. Benar, Pak. Terima kasih buat ibu-ibunya, mbak-mbaknya yang udah bantu saya ya. Oke, kita coba jawab. Lanjut jawab soalnya ya. Kita kecilin dulu layarnya. Nah, kita udah dapat itu. Kemudian, nah, kita kembali ke soalnya ya. Maka kita bisa tulis apa yang sudah kita dapat tadi diketahui ya. Kita bisa tulis diketahuinya. Oke. Diketahui ya. Diketahui. Nah, kita udah dapat nilai N-nya tadi sama dengan berapa? 6 ya. Kemudian nilai dari, kita perhatikan soal rumusnya, sigma xi yi. Sigma xi yi ya. Nah, sigma xi yi ini ya tinggal kita lihat di ininya tadi, yaitu dapatnya 138.800 ya. 138.800. Kemudian sigma dari xi nya, sigma dari xi ini sama dengan 3.000 ya. Yang ini ya, sigma dari xi 3.000.
ini sigma dari XI, kemudian sigma dari YI yang ini ya, sigma dari YI ini sama dengan 276. Nah kemudian apalagi XI kuadrat. Nah XI kuadrat, sigma dari XI kuadrat. Nah yang ini berarti ya, berarti yang 1.540.000 ya. Nah kemudian sigma dari YI kuadratnya ini sama dengan berapa? Sama dengan, oke, saya tulis di atas saja ya biar enggak ini. Maka sigma dari YI kuadratnya berarti 12.718 ya. Semuanya ini dari tabel ya, berdasarkan tabel yang udah kita dapat tadi. Nah kemudian di soalnya ini butuh ini. Nah butuh sigma XI dikuadratkan, sigma YI dikuadratkan. Nah berarti tinggal ini saja kita ini ya, makanya tadi saya kasih ruang di sini. Nah tinggal kita kuadratkan saja ini ya, sigma XI dikuadratkan. Dapatnya berapa? 300 kuadrat, 3000 kuadrat. Jadi 9 juta ini ya. Karena nolnya ada 3, berarti ditambah 3 nol lagi. Kemudian sigma YI kuadrat. Berapa hasilnya? 276 pangkat 2. Berapa dapatnya? 276 pangkat 2. 76.176. 76.100 76. 176 gini ya. Iya Pak. Oke. Nah, kita udah dapat ya apa yang menjadi input kita untuk rumusnya semuanya ya. Berarti tinggal kita masukin saja ke dalam rumus. Nah, maka kita tinggal masukin saja. Nah, kita masukin saja R sama dengan apa yang tadi itu, ada N di situ ya. N dikalikan dengan sigma YI XI YI. Ingat N kita tadi ada 6 ya, ada 6 buku. Kemudian dikalikan dengan sigma XI YI dikalikan dengan 138800. Nah kemudian kita apakan lagi itu, dikurangi dengan sigma XI dikalikan dengan sigma YI. Tinggal kita dapat tadi di atas ya, berarti 303.000 ini sigma XI ya, dikalikan dengan sigma YI yaitu 276. Nah setelah itu diapakan? Setelah itu per ya, ini per. Nah kemudian apa lagi? Kemudian dibagi dengan akar, jangan lupa akarnya. Oke, akar dari N dikalikan dengan sigma, berarti 6 dikalikan dengan sigma XI kuadrat. Di XI kuadrat kita sudah dapat di atas ya, 1.540.000. Nah kemudian diapakan lagi? Dikurangi dengan
dikurangi dengan sigma XI dikuadratkan. Sudah ada di atas ya, itu ada 9 juta. Oke, udah selesai untuk yang itu ya. Ini ya, ada kurung sikunya tadi di depan dan di belakangnya. Balas kurung siku lagi. Ada N nya tadi 6 dikalikan dengan sigma yi kuadrat. Sigma yi kuadrat berarti 12718, kemudian dikurangi dengan sigma yi dikuadratkan. Sigma yi dikuadratkan berarti berarti 76176. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau emang susah pakai kalkulator, ini bisa lebih cepat pakai Excel ya. Pakai formula Excel yang lebih cepat sekali. Nah, dapatnya berapa? Bantu saya untuk coret-coret ini ya. Langsung aja jawaban akhir nggak apa-apa ya. Kalau hasil pembagiannya dapat 2, dapat 3 itu salah ya. Karena korelasi itu tidak boleh lebih dari -1 dan 1 jawabannya ya. Jadi ada salah perhitungan kalian. Karena korelasi itu membatasi nilainya antara -1 dan 1. Berarti boleh 0, sekian. Jawabannya 0,85, Pak. 0,85. Nah, kira-kira 0,85 ini mendekati 0 apa mendekati 1? Mendekati 1, Pak. Mendekati 1, Pak. Mendekati 1, Pak. Baik, karena mendekati 1, maka korelasi antara variabel X dan variabel Y ini sangat kuat ya. Jadi itu kesimpulannya ya.